Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IC, ketemu lagi dengan saya Ririn Salmiati dalam acara Sarung Mik, santai seru bareng Man IC. Nah, untuk tema Sarung Mik hari ini kita akan bahas tentang Hari Kartini karena beberapa hari kemarin kan Hari Kartini. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana sih relevansinya Kartini masa kini di Man IC ini sendiri. Nah, untuk hari ini kita kehadiran narasumber yang paling cantik satu Man IC. Jadi satu-satunya waka Man IC yang perempuan. Namanya adalah Ibu Susmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kami masih puasa Mbak hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini Bu, saya mau tanya-tanya tentang Kartini nih Bu, karena kan kemarin adalah Hari Kartini. Jadi kita bahas tentang Kartini ya untuk tema podcast hari ini. Pertama, menurut Ibu masih relevan nggak sih nilai-nilainya Kartini untuk perempuan milenial saat ini, terutama buat santri-santrinya Man IC nih? Berbicara tentang Kartini Mbak, kita tak lepas dari surat-suratnya Kartini yang terkumpul habis gelap terbitlah terang. Di situ ada perkataan habis gelap terbit terang. Maka dari itu dari kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, berbicara tentang Kartini masa kini di Man IC itu sudah ada perubahan Mbak di era milenial ini. Karena apa? Kartini zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu Kartini itu kan tidak diperkenankan untuk mengenyam pendidikan seperti itu Mbak. Iya. Nah, kalau sekarang harus sejajar pendidikan Kartini zaman sekarang, perempuan-perempuan itu paling tidak sejajar dengan laki-laki. Nah, contohnya siswa Man IC sekarang itu prestasinya itu antara siswa putra dengan siswa putri itu Mbak sejajar. Iya. Nah, Lebih banyak putra atau putrinya nih Bu? bahkan lebih banyak putrinya Mbak. Nah, penerimaan siswa barunya saja tahun ini putrinya itu lebih banyak dibandingkan dengan putra seperti itu Mbak. Nah, menurut Ibu Susmini sendiri sebagai waka kesiswaan nih di Man IC, menurut versinya Ibu, Kartini versinya Man IC itu seperti apa sih Bu seharusnya? Kalau Kartini sama versi sekarang ya Mbak, saya sendiri juga Kartini Mbak di Man IC ini. Karena apa? Kalau dikatakan Kartini, saya ini Kartini perempuan yang memiliki jabatan. Nah, oleh karena itu siswa-siswa kami Mbak seharusnya juga memiliki potensi dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan, bahkan prestasinya tidak lepas atau tidak kalah dengan pria-pria yang ada di sana. Misalkan untuk Muslim Indonesia, Kartini Indonesia, bahkan santri-santri Man IC itu Mbak bisa menduduki jabatan nantinya di alumni-alumni itu menduduki jabatan di anggota DPR, bahkan harapannya Bupati Pasir itu nanti kalau bisa perempuan dari Man IC Pasir seperti itu Keren Mbak. ya Bu, harapannya. Kemudian untuk pembentukan karakter santri nih Bu ya, kan kita nih punya santri perempuannya agak banyak. Nah, bagaimana untuk membentuk karakter-karakter mereka biar bisa menjadi seperti Kartini itu bagaimana? Jadi kan kemarin itu saya dengar ada program keputrian ya Bu, mungkin bisa dijelaskan tentang program keputrian, bagaimana membentuk karakter-karakter santrinya itu seperti apa? Untuk keputrian, salah satu kegiatan kesiswaan di Man IC itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Dikala ihwannya sholat Jumat itu ahwat atau putrinya itu melaksanakan kegiatan
ada yang rias wajah, berlatih hijab, kemudian ada kegiatan kewanitaan, Misalnya masak. masak memasak, meramu. Itu Mbak ada jamu-jamu yang bisa untuk merawat wajah atau Hiasan gitu. ya seperti itu. Nah, bahkan terakhir-terakhir ini karena siswa kami Mbak ada yang berprestasi dalam bidang em, apa dia fashion. Oh, Nah, fashion. fashion yang muslim itu Iya. dia memberikan pengalaman kepada temannya di kegiatan keputrian, bagaimana sih wanita Indonesia yang muslim, Yang muslimah. muslimah seperti itu. Itu di materi keputrian. Materi keputrian itu sendiri ya Bu. Mhm. Terus kalau dari keputrian sendiri itu goalsnya bagaimana Bu, dari program keputrian itu goalsnya atau hasilnya itu apa yang udah kelihatan? Yang sudah kelihatan itu kalau keputrian Man IC itu contohnya ya kegiatan untuk hijab. Nah, hijab yang sesungguhnya itu dari keputrian ada kegiatan lomba, lomba hijab tingkat Man IC. Jadi Nah, antar siswa sendiri antar ya Bu ya? siswa sendiri. Nah, ini nanti pada kegiatan peringatan Hari Kartini ini akan kita adakan kegiatan lomba khusus untuk wanita. Bagaimana Kartini Indonesia yang sesungguhnya. Oh iya. Seperti Berdasarkan pernyataan Ibu sebelumnya ya, kalau misalnya perempuan versinya Kartini itu harus menduduki posisi atau pos-pos jabatan-jabatan penting di masyarakat. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga, dengan misalnya ibu-ibu yang mungkin jual sayur atau jual apa? Menurut Ibu mereka Kartini juga atau bukan? Oh, Mbak Ririn, Kartini di sini bukan berarti yang harus memiliki jabatan. Ibu-ibu rumah tangga, ibu penjual sayur, ibu penjual jamu, ibu yang bekerja sampai malam itu pun juga Kartini. Karena apa? Kartini di sini berjuang untuk dirinya sendiri dan keluarga. Nah, bisa dikatakan Kartini masa kini, Mbak. Kalau Kartini zaman dahulu itu dia narimo ing pandum. Hanya dia itu di dapur, ya, di sumur, di kasur, di rumah saja. Tapi kalau sekarang Kartini sekarang itu tidak hanya di rumah saja. Dia Bisa bisa jual online bisa Bu ya? bisa online, bisa kerja, bisa eh, apa saja yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi dia adalah pejuang. Iya. Nah, itu termasuk emansipasi wanita, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi untuk closing kita nih Bu, menurut Ibu sendiri dari beberapa pemaparan yang tadi, closing tentang Kartini dan emansipasi wanita ini seperti apa? Oh iya. Ini Mbak ya, senyampang kita memperingati Hari Kartini berkaitan dengan Kartini masa kini di era milenial itu harapannya Kartini ini memiliki pandangan yang luas. Nah, baik itu dunia wawasan yang luas, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi maupun dia itu jabatan yang bisa didudukinya. Nah, Tanpa melupakan rumah. tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai wanita yang sejati. Seperti itu, Mbak. Tanpa melupakan peran-peran sebagai ibu. Iya. Jadi harus balance ya. Kalau Ibu sendiri balance-nya kayak mana nih Bu? Oh Ngurus iya, rumah saya sama Mbak pekerjaan. Kan Ibu bisa. sibuk nih ya, puasa. Jadi bisa. Saya harus bisa menyinkronkan Mbak, mana saya ini sibuk di sekolah dan saya harus bisa melayani rumah tangga saya. Nah, jadi saya ini misalkan jam 7 sampai jam 5 itu ada di sekolah. Ya. Saya harus bagaimana cara saya untuk bisa melayani keluarga saya. Nah, di hari Minggu misalkan ini Kartini masa kini harus bisa mengajak refreshing, harus bisa mengajak untuk jalan santai agar kita bisa menyinkronkan antara keluarga dan pekerjaan seperti Jaga itu, bonding Mbak. sama keluarga gitu. Oke, Oke, terima kasih dari penyampaiannya Ibu Susmini. Oke, closing dari Ibu Susmini untuk Kartini masa kini itu harus balance antara
keluarga, dan pekerjaan, perempuan juga harus memiliki posisi-posisi penting di masyarakat sehingga dia bisa memiliki manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Sekian untuk podcast hari ini dari Sarung Mik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.